Seorang penyanyi papan atas Thailand yang begitu dicintai jutaan penggemarnya, tiba-tiba menjadi korban serangan di tempat umum. Luka parah di bagian dagu dan bahu membuat publik gempar. Apa yang sebenarnya terjadi? Inilah kisah lengkap insiden mengejutkan yang menimpa Pek Palicok, salah satu bintang terbesar Thailand, saat ia diserang secara mendadak oleh orang tak dikenal di sebuah SPBU tengah malam. Palicok Ayana Putra, atau yang lebih dikenal sebagai Pek Palicok, lahir pada 9 Agustus tahun 1984 di Bangkok, Thailand. Ia merupakan salah satu solois paling berpengaruh di negeri Gajah Putih tersebut. Dikenal karena suaranya yang khas, kepribadiannya yang ramah, dan interaksi hangatnya dengan para penggemar. Pek sempat tinggal di Australia selama 7 tahun sejak kecil, dan kembali ke Thailand untuk mengejar karir di industri hiburan. Ia memulai sebagai train di bawah label ternama, yaitu GMM Grammy, dan menjadi pembawa acara anak-anak di program Disney Club dari tahun 2002 hingga 2007. Perjalanan karirnya tidak mudah. Butuh 6 hingga 7 tahun hingga ia merilis single solo pertamanya yang berjudul Maimi Krairu pada tahun 2005 yang juga menjadi soundtrack film Nobody Knows. Di tahun yang sama, ia merilis album perdananya yaitu One Palicok. Riwayat pendidikannya pun tak main-main. Setelah menempuh TK dan SD di Cabramatta Public School di Australia, ia kembali ke Bangkok dan melanjutkan SMA di Eka Mai International School serta Triam Udom Suksa Nom Klaus School. Pek lalu lulus dari Srina Karinwirot University, jurusan seni musik, dan kini sedang menempuh S2 di bidang manajemen pariwisata di Rangsit University. Pek juga pernah menjadi pengisi suara karakter Percy Weasley di film Harry Potter, serta menjadi pelatih di ajang kompetisi musik anak-anak yaitu The Trainer musim kelima. Prestasinya terus bersinar, membuktikan dirinya sebagai salah satu ikon hiburan Thailand. Kejadian ini berlangsung pada pukul 1.30 dini hari waktu Bangkok, setelah latihan konser untuk penampilan tanggal 16 Agustus. Pek dan sopirnya berhenti di SPBU Soi Ramkamaeng 76. Menurut laporan, Pek yang dalam kondisi tidak stabil tiba-tiba keluar dari mobil dan berlari ke jalanan. Ia menghadang sebuah mobil pick-up dan naik ke kap mobil tersebut. Situasi pun menjadi tegang, hingga terjadi perdebatan dengan pengemudi mobil tersebut. Kemudian dari arah SPBU, seorang pemuda berusia 21 tahun mendekati mereka untuk melihat kejadian. Namun, dalam prosesnya, terjadi benturan fisik antara Pek dan pemuda tersebut. Menurut rekaman CCTV dan pengakuan pelaku, Pek diduga lebih dulu menyerangnya. Pria tersebut pun membela diri dan mengeluarkan sajam dari dalam pakaiannya, lalu menyerang Pek beberapa kali hingga sang penyanyi terjatuh. Bahkan setelah korban jatuh, pelaku sempat menendangnya. Beruntung, tim medis dari Siam Raum Jai Foundation segera datang ke lokasi dan memberikan pertolongan. Pek dilarikan ke rumah sakit Kasem Berat dan kondisi kesehatannya dinyatakan stabil setelah menjalani perawatan intensif. Pelaku bernama Chuttitep Kun Songnen, 21 tahun, berasal dari Provinsi Samut, Songkhram. Menurut informasi, ia memiliki karakter yang cenderung emosional. Saat kejadian, Chuttitep sedang mengisi bahan bakar bersama pacarnya. Ketika melihat adanya pertengkaran, ia berjalan mendekat. Meski sang pacar sempat berusaha mencegah, dalam sekejap benturan fisik tak terhindarkan. Chuttitep mengaku bahwa serangan tersebut adalah bentuk reaksi spontan karena ia merasa terancam. Ia bahkan mengatakan tidak tahu bahwa orang yang menyerangnya adalah seorang artis ternama. Setelah kejadian, pelaku langsung menyerahkan sajam tersebut kepada petugas SPBU dan menunggu polisi datang. Ia kemudian dibawa ke kantor polisi Huamak untuk diperiksa.
Ia dikenai dakwaan membawa sajam tanpa izin dan menyebabkan luka serius pada orang lain. Namun, hingga video ini dibuat, belum ada pernyataan langsung dari pihak PEK karena ia masih menjalani proses pemulihan. Reaksi publik pun terbagi. Ada yang menyayangkan tindakan PEK yang dianggap memancing situasi, dan ada pula yang mengecam pelaku karena membawa benda berbahaya ke tempat umum. Dukungan dari para penggemar untuk PEK terus membanjiri media sosial dengan doa dan harapan agar sang idola segera pulih. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa siapapun, tak peduli sepopuler apa dirinya, tetap beresiko mengalami kejadian di luar kendali saat berada di ruang publik. Kendali diri adalah hal yang sangat krusial dalam situasi emosional. Satu momen singkat bisa berdampak besar, bahkan mengubah hidup dua orang selamanya. Yang satu menjadi korban dan yang lainnya harus menghadapi konsekuensi hukum. Bagaimana menurut kamu? Apakah ini murni kesalahpahaman atau ada sesuatu yang lebih dalam yang belum terungkap? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kalau kamu punya teori sendiri atau pernah dengar kasus serupa, jangan ragu untuk berbagi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita kriminal berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, kadang yang tampak biasa bisa menyimpan rahasia paling gelap. Jadi, waspadalah.